Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Aquaculture 3, pada mata kuliah klimatologi, kami akan membagikan hasil review video yang telah kami lakukan sebelumnya yang berkaitan dengan climate change effect on fisheries atau dampak perubahan iklim terhadap perikanan. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Istiqomah dan NPM 2010801056, yang kedua ada Dwi Lihana dan NPM 2010801057, kemudian ada saya Lumiti Rizky Larasati dan NPM 2010801104, yang keempat ada Santika Dewi Astuti dan NPM 2010801105. Dampak perubahan iklim pada perikanan. Perubahan iklim mengubah pola mitigasi kerentanan dan adaptasi pada sektor ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi. Dalam sektor ekonomi dan kebutuhan pangan, perikanan memiliki peran penting dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan sosial ekonomi dan perubahan hierarkisi melalui peningkatan produksi. Masyarakat bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian sebagai tujuan utama untuk memberantas kelaparan, mengentaskan kemiskinan, dan mengajukan pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Upaya Blue Growth diperkasai untuk mempromosikan penggunaan berkelanjutan dan konservasi sumber daya air terbarukan. Blue Growth memiliki 4 komponen utama, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, mata pencaharian dan sistem pangan, dan layanan ekosistem. Permasalahan perubahan iklim pada bidang aquaculture cukup kompleks, dimulai dari perubahan biofisik dari gas rumah kaca melalui arus laut, hingga naiknya permukaan laut, curah hujan yang mengerikan, dan tingkat keparahan badai yang tinggi. Hal tersebut tentunya mempengaruhi perikanan pada sisi ekologi, sistem produksi, dan juga masyarakat yang lebih luas dan ekonominya. Dampaknya ditentukan pada berbagai tingkat keragaman dan produksi daerah, seperti pemutihan karang dan klasifikasi efeknya, operasi pada penyelamatan, dan efisiensinya. Kerugian dan kerusakan ekosistem terhadap kesehatan biota dan perpindahan biomasa menunjukkan efek pertama. Pemutihan karang dan menurunnya keanekaragaman hayati dan distribusi stok ikan di sekitar lautan akan mengubah distribusi di masa depan karena perubahan iklim yang ada. Pola migrasi ikan yang bergerak dari lokasi khatulistiwa kutub akan memberikan kerugian pada pesisir dan daerah laut dalam. Hal ini bisa memiliki efek besar terutama di pesisir perikanan yang berada di garis khatulistiwa, yang menjadi daerah tangkap nelayan skala kecil. Sebelumnya mereka bisa menangkap ikan dengan mudah di pantai menggunakan jaring, tapi di masa depan mereka harus melaut sejauh yang mereka bisa. Hal ini dilakukan untuk mencari nafkah, sehingga mereka perlu beradaptasi dan mengembangkan metode agar mereka dapat mengikuti migrasi ikan. Berikutnya ada jalur dampak atau kerentanan. Untuk yang bagian merah itu yang ada exposure, sensitivity, recovery potential, dan ecological vulnerability itu dikembangkan oleh IPCC yang menunjukkan konektivitas ekologis kerentanan. Kemudian untuk yang bagian biru yang di bawah itu social ecological vulnerability, dan juga bagian oranye yang sensitivity dan adaptive capacity itu dikembangkan oleh sektor untuk menunjukkan dampak spesifik pada sektor perikanan dan aquaculture pada sistem sosial ekonomi yang cukup besar. Jika tidak dikelola dengan baik, kemungkinan dapat memberikan efek negatif tentang dampak ekologis. Kemudian di sini terdapat global mapping yang terdapat perbedaan warna. Nah, perbedaan warna pada lokasi tempat yang berbeda menunjukkan kerentanan beberapa negara mengenai dampak perubahan iklim yang diberikan.
Untuk warna merah 2 menunjukkan negara yang paling rentan, dan semakin terang warnanya itu menunjukkan yang paling rendah tingkat kerentanannya. Nah, data ini diambil pada tahun 2019 didasarkan pada pengukuran suhu yang ada. Status pembangunan negara menjadi hal yang mengkhawatirkan kalau ditambah dengan negara-negara yang rentan terdampak akan menjadi semakin terbelakang. Untuk itu, upaya mitigasi dan pencegahan yang dilakukan lebih sulit namun sangat diperlukan. Selanjutnya, menurut data yang didapatkan, prediksi mengenai efek perbedaan skenario penurunan 2 derajat pada tahun 2050. Jika emisi gas yang ada berada pada tingkat tahun 2000 yang mana belum mengalami kenaikan yang terlalu signifikan, menunjukkan jumlah hasil penangkapan ikan yang cukup berfluktuasi. Saat data menunjukkan nilai rendah, maka peluang kerja dan peluang hilangnya pekerjaan karena perubahan iklim diharapkan membaik. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai nelayan menjadi tempat bergantung hidup bagi beberapa orang. Distribusi ikan yang berubah karena perbedaan suhu yang sesuai untuk beberapa komoditi ikan. Untuk itu, dengan adanya sistem manajemen yang diharapkan akan memfasilitasi industri dan beberapa negara yang berkaitan untuk beradaptasi dengan mentransfer kuota dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sehubungan dengan perubahan yang terjadi harus ada aksi yang mendukungnya. Jumlah penerimaan ikan dan pasokan yang berubah. Kuota yang didapatkan dari hasil tangkapan kurang memenuhi jumlah kebutuhan yang meningkat. Untuk itu, sektor aquaculture diperlukan dengan memiliki penerimaan pasar dan kuota cadangan yang ada. Jika sektor aquaculture dapat berkembang, maka hal itu merupakan kabar baik, mengingat hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan pemasukan dan membuka peluang kerja baru. Perubahan iklim versus perubahan dunia. Potensi dampak perubahan iklim pada perubahan di daerah tersebut dengan berkurangnya lapisan es di atas permukaan, maka membuka area baru untuk penangkapan ikan. Perubahan pola sekarang ikan yang mengarah ke kutub juga menunjukkan distribusi dari ikan yang didapatkan mengalami peningkatan pilihannya. Harapannya, jika hal ini terus-menerus terjadi, maka dapat menjadi peluang peningkatan yang mana dapat menjadi penopang bagi sektor pembangunan dan ekonomi. Namun hal ini juga perlu diperhatikan berdasarkan visi pengelolaan perikanan regional secara global yang mana diharuskan untuk tetap memperhatikan aturan dan perjanjian internasional yang berlaku. Beberapa area konservasi yang memiliki mandat masing-masing. Mitigasi emisi gas rumah kaca. Penghematan bahan bakar untuk kapal penangkapan ikan kecil. Operasi penangkapan ikan mengeluarkan sejumlah gas rumah kaca, tetapi terdapat kemungkinan besar untuk mengurangi emisi gas ini dengan melakukan perubahan terhadap garis khatulistiwa dan melakukan perubahan pada perilaku dan manajemen kami serta pemeliharaan alat yang kami gunakan. Misalnya, penghematan bahan bakar hingga 60% dapat diperoleh dengan menggunakan mesin diesel daripada mesin bensin. Pengaturan nozzle dan mesin baling-baling dapat menghemat hingga 20% selama operasi penangkapan ikan. Kapal dan baling-baling yang gagal seringkali menggunakan bahan bakar hingga 44% lebih banyak digunakan setelah hanya 6 bulan. Hal ini cukup positif dan menunjukkan bahwa kita dapat merespon dan mengurangi emisi. Ekologi budaya. Secara umum, di mana dan bagaimana kita mendapatkan makanan juga dapat menjadi dampak yang baik bagi emisi.
Perbandingan antara beberapa spesies aquaculture dan emisi protein terestrial, terutama dari berbagai ekologi. Spesies program agrikultur lebih baik dari sistem produksi hewan. Dari hal ini, bukan berarti akan timbul larangan makanan daging dan beralih konsumsi ikan, namun akan lebih baik jika kita mengambil protein dari hasil budidaya dan penangkapan ikan. Protein ikan jauh lebih baik dari protein terestrial yang terbaik. Salah satu spesies tersebut adalah salmon yang memiliki manfaat yang baik. Namun, kita tahu bahwa kita tidak akan memberi makan dunia dengan salmon dan ada batasan bagaimana protein hewani dengan harga tinggi dapat dimanfaatkan untuk hal tersebut. Akan tetapi, industri sama kayak industri yang mampu melakukan penelitian bagaimana cara mengurangi dampak pada lingkungan. Oleh karena itu, kemajuan mereka dapat menjadi pelajaran bagi yang lain yang nantinya dapat digunakan di masa depan. Tingkat konversi pakan meningkat dalam produksi salmon dari waktu ke waktu, dan bagaimana kontribusi gas rumah kaca melepas unit protein mereka yang dapat dimakan salmon. Transfer teknologi dari budidaya salmon ke sistem aquaculture lainnya untuk meningkatkan PCR. Yang harus dilakukan, teknologi pemberian pakan ditingkatkan, umpan yang lebih baik, dan mencari bahan yang baru berasal dari laut. Manajemen pakan, perbaikan genetik, akses yang lebih baik untuk pakan berkualitas, pengelolaan kawasan, pengelolaan perikanan budidaya yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pelatihan ekspor bahwa petani dari negara kurang berkembang belajar. Kedua, menjalin program kerjasama dengan sektor budidaya lainnya, misalnya ikan nila, lele, terapung. Tiga, bagikan kemajuan teknologi melalui kerjasama publik swasta. Beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk ketahanan pangan di Palau, varietas baru talas toleran garam dan teknik pengelolaan tradisional sedang diuji. Program pemantauan dalam budidaya sedang dikembangkan dan teknik budidaya kerang dan kepiting yang lebih baik akan diterapkan. 2. Skema asuransi inovatif di Peru. Para petani dapat membeli asuransi yang menggunakan instrumen berbasis indeks berdasarkan terjerat parameter data iklim yang telah ditetapkan sebelumnya, yang terbukti memprediksi peristiwa yang merusak daripada pengukuran kerusakan yang sebenarnya. Misalnya, kenaikan suhu permukaan laut dekat Peru yang berkorelasi dengan El Nino. 3. Adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di Seychelles. Untuk mengatasi banjir pantai dari pendekatan ekosistem, erosi pantai ditangani melalui pengelolaan dan restorasi bakau, rehabilitasi bukit pasir menggunakan spesies asli, restorasi lahan basah, dan penghilangan spesies asing dan reklamasi lahan pertanian, dan kontribusi dan rehabilitasi terumbu karang tepi. Habitat ini akan menyediakan habitat pesisir yang penting, mengurangi erosi, dan memelihara jasa ekosistem lain yang penting bagi Seychelles. 4. Mengurangi kerugian pasca panen di Danau Malawi. Tempat pengasapan yang lebih baik untuk mengeringkan ikan telah diperkirakan untuk mengatasi kehilangan pasca panen karena perubahan iklim mengurangi kuantitas dan kualitas ikan. Kerugian ikan, kuantitas dan kualitas ikan yang dipanen dari danau. Pengurangan kehilangan pasca panen semakin penting. Selain mengurangi kerugian ini,
Tentu pemasakan juga mengurangi deforestasi dan meningkatkan kualitas air, meningkatkan kualitas habitat spesies air, dan menghilangkan stresor tambahan vegetan. 5. Menciptakan peluang perikanan ramah banjir di pesisir Bangladesh yang dibanjiri hingga 4-5 bulan dalam setahun. Kandang bambu dengan pintu jebakan dibangun di samping rumah. Ini ditebar dengan beberapa ikan dan kemudian ketika banjir musiman datang, ikan tidak hanyut dan ikan baru diperkenalkan melalui air banjir. Pengelolaan kolam perangkap pada lahan yang tergenang musim, semak-semak dan dahan digunakan untuk membangun perangkap selama periode banjir, dan perangkap bambu tradisional dimodifikasi untuk mengurangi tangkapan per unit usaha. Perangkap juga menyediakan habitat bagi spesies muda asli karena lahan budidaya ini tidak tersedia selama beberapa bulan dalam setahun. Peningkatan tangkapan ini menyediakan sumber makanan dan pendapatan tambahan. 6. Sistem peringatan dini untuk pembenihan kerang Pasifik AS. Pada tahun 2012, para ilmuwan di Oregon menemukan bukti bahwa tingkat karbon dioksida yang lebih tinggi di Samudra Pasifik bertanggung jawab atas kegagalan larva tiram untuk bertahan hidup pada tahun 2005. Investasi dalam pemantauan air laut pesisir telah membantu menyediakan data real-time kepada pengelola pembenihan kerang air laut yang masuk ke tempat penetasan mereka. Data tersebut membantu manajer pembenihan menjadwalkan produksi ketika kualitas air baik, mengantisipasi kebutuhan untuk menyangga atau menyesuaikan kimia air yang masuk ke pembenihan mereka, dan menghindari pemborosan energi dan sumber daya berharga lainnya jika kualitas air buruk. 93% panas dari perubahan iklim antropogenik diserap oleh laut, menjadikan laut semakin rentan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tentunya berdampak pada bidang perikanan dan kondisi akan semakin memburuk bila tidak segera ditangani. Dampaknya terjadi pada kegiatan produksi, produktivitas, dan musim sumber daya laut. Penurunan potensi tangkap diisi akibat perubahan biomasa. Perubahan potensi tangkapan terjadi bervariasi di wilayah. Penurunan tertinggi terjadi di daerah tropis, sedangkan peningkatan potensi dapat terjadi di lintang tinggi. Selanjutnya, guna meminimalkan dampak dan memaksimalkan peluang yang ada, maka dilakukanlah manajemen perikanan. Sekitar 50% spesies ikan laut terancam oleh perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim dan faktor lain yang bergabung akan memperburuk dampak kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya, meningkatnya cuaca buruk dan kejadian merugikan lain akibat dari perubahan iklim yang terjadi akan memperburuk dampak kerusakan yang telah terjadi. Akhirnya, besaran dampak perubahan iklim pada sektor perikanan dan aquaculture akan ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi. Kenaikan suhu permukaan bumi yang terus meningkat secara signifikan tak ayal membuat dunia menyoroti. Pada Desember 2015, negara-negara di dunia membuat dan menandatangani perjanjian Paris yang mana mereka sepakat untuk menekan kenaikan suhu rata-rata. Namun, sejak revolusi industri, gas CO2 telah menumpuk di atmosfer. Dan gas tersebut menutupi bumi dan menjebak panas di dalam sistem iklim. Jika panas tidak dikeluarkan, maka panas yang terjebak akan membuat suhu bumi semakin meningkat. Sebanyak 90% panas masuk ke dalam lautan, membuat suhu lautan meningkat dengan lebih cepat dibandingkan perkiraan. Menurut sumber, akumulasi suhu panas di lautan setara dengan 5 bom Hiroshima yang meledak sejak tahun 1990. Suhu lautan yang senantiasa meningkat memicu timbulnya badai yang lebih kuat dan mengubah pola cuaca yang mempengaruhi ekosistem di laut. Suhu yang meningkat semakin buruk pada tahun 2016. Ditambah lagi dengan adanya El Nino yang kuat mampu menghancurkan 2/3 dari North Great Barrier Reef.
Panas merusak alga yang hidup di karang dan menyebabkan adanya coral bleaching. Karang yang rusak atau mati dalam memulihkan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak semua spesies dapat kembali dan berakhir dengan kepunahan dari suatu spesies. Andaikan tercapai target penurunan 2 derajat suhu rata-rata bumi, hanya sedikit terumbu karang yang akan kembali dan menyimpan 25% spesies laut yang dapat bertahan. Kenaikan suhu air laut juga meningkatkan risiko penyakit pada beberapa jenis ikan, kerang, bahkan mamalia laut. Mereka akan bermigrasi mencari wilayah dengan suhu yang sesuai. Hal ini juga akan berdampak dengan pola penyebaran beberapa spesies, terlebih mikroorganisme seperti plankton yang berkeburan, gelisahan, dan persebarannya akan berkurang. Tentunya hal ini juga akan mengubah ketersediaan spesies konsumennya. Padahal sekitar 1 miliar orang bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama mereka, terlebih di negara berkembang yang masih. Jika jaring-jaring makanan di laut hancur, maka hal itu juga akan berdampak pada ekosistem yang ada. Fitoplankton juga menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang ada di bumi. Air yang hangat menyimpan lebih sedikit oksigen di dalamnya. Semakin tinggi suhu udara di lautan, maka akan semakin rendah jumlah oksigen yang terlarut di dalamnya. Kenaikan 1 derajat suhu di lautan akan menurunkan kadar oksigen sebesar 2%. Yang paling mengkhawatirkan adalah zona minimum oksigen yang berada di lepas pantai, tepat di area penangkapan ikan paling produktif di dunia. Saat iklim berubah, zona minimum oksigen juga ikut berubah dan berakibat pada menyusutnya habitat ikan dan kembali berimbas pada perikanan komersial dan ekonomi lokal. Rendahnya kadar oksigen menyebabkan kematian massal dikarenakan sensitifnya ikan dan kerang terhadap kadar oksigen. Keberadaan zona kematian karena sebagian besar organisme tidak dapat hidup di sana karena rendahnya oksigen. Lautan juga menyerap lebih dari 550 miliar ton karbon dioksida yang berasal dari polusi yang setara dengan 150 miliar kemampuan pohon dalam menyerap karbon dioksida. Setelah karbon dioksida larut ke dalam laut, CO2 akan berubah menjadi asam karbonat yang berakibat pada menurunnya kadar pH yang menjadikan laut menjadi lebih asam. Pengasaman laut menyulitkan fitoplankton dalam membuat cangkang dan menyulitkan karang dalam membentuk rasa mereka. Hal ini dikarenakan menurunnya kalsium karbonat dalam air dan menyulitkan kerang dan juga terumbu karang. Dampak dari perubahan iklim yang terjadi, yang pertama yaitu kenaikan suhu yang mengakibatkan kenaikan tinggi permukaan air laut dan perubahan debit, perubahan biomasa yang berakhir dengan munculnya spesies invasif, perubahan pola migrasi ikan, kelangkaan spesies, patogen, dan munculnya penyakit. Penurunan kadar oksigen menyebabkan kematian massal biota. Lalu keempat, ada pengasaman laut yang menurunkan kadar kalsium karbonat sehingga menjadikan beberapa spesies kesulitan dalam membuat cangkang dan juga kerangka tubuhnya. Lalu coral bleaching, yang mana kematian terumbu karang sebagai habitat beragam jenis ikan akan menjadikan ikan kehilangan lingkungan hidupnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan perubahan biomasa. Penurunan hasil tangkapan berupa produksi yang menurun yang berimbas pada kesediaan produk di pasaran dan mengakibatkan perekonomian dunia. Sekian, terima kasih penyampaian dari kami. Bila ada kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.